Mari kita buka Bapak Ibu, Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 39. Nah, renungan seri kita tentang kesembuhan. Hari ini kita ambil dari Lukas pasal 4 ayat 39. Ya, Lukas pasal 4 ayat 39. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Nah, yang dimaksud adalah ibu mertua Petrus yang sakit demam. Lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Jadi bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap sakit penyakit? Itu menggunakan kata menghardik. Nah, kata Yunani yang digunakan Bapak Ibu adalah epitimau. Epitimau. Itu bisa berarti menegur keras. Jadi melihat sakit penyakit, sikap Tuhan Yesus itu menghardik, menegur keras, melarang keras, memarahi. Itu kata epitimau. Nah, menariknya saudara, kata ini juga digunakan Tuhan Yesus ketika dia menghentikan badai dan gelombang. Coba kita lihat Matius pasal 8 ayat 26. Matius pasal 8 ayat 26. Sudah saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik epitimau. Jadi bangunlah Yesus menghardik, menegur keras, memarahi angin dan gelombang itu, atau melarang keras angin dan gelombang itu menghantam perahu murid-murid. Ya. Lalu danau itu, jadi menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan sikap Tuhan Yesus. Sikap ketika dia berhadapan dengan sakit penyakit, dia tidak kompromi. Dia menghardik, melarang, memarahi, menegur keras, dan mengusir sakit penyakit, sama seperti menghardik, melarang keras, memarahi, dan menegur angin, gelombang yang menghantam perahu murid-murid. Sehingga karena dimarahi Tuhan Yesus, dihardik, ditegur keras, maka angin dan gelombang pun tunduk. Perhatikan, ini renungan kita. Sikap saudara nanti harus seperti itu terhadap sakit penyakit. Oke. Matius 17 ayat 18, kata yang digunakan juga epitimau. Jadi sikap Tuhan Yesus terhadap sakit penyakit, terhadap angin gelombang yang menerpa saudara, termasuk Matius pasal 17 ayat 18 juga sama. Saya baca, dengan keras Yesus menegur dia. Nah, yang dimaksud itu setan menegur setan. Jadi dengan keras Yesus menegur dia. Itu kata yang digunakan, keras menegur itu epitimau. Ya, jadi terhadap sakit penyakit, Yesus itu sikapnya menegur keras, melarang keras sakit itu tinggal di dalam diri seseorang, memarahi sakit penyakit itu supaya pergi, menghardik sakit penyakit itu pergi. Seperti itu pula sikap Yesus ketika
tahu murid-murid sedang dihantam oleh angin dan gelombang, maka angin dan gelombang itu pun dimarahi, dihardik, ditegur, dilarang keras, sehingga tenang. Dan kali ini ketika Yesus bertemu dengan setan yang merasuk seseorang, Yesus lakukan hal yang sama. Dia epitimau, menghardik. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudara, karena ini renungan berseri, saya tidak mengajar panjang. Sikap ini yang harus saudara miliki. Saudara harus di dalam otoritas, kuasa, dan wewenang yang Tuhan beri. Marahi itu sakit penyakit. Hardik itu sakit penyakit. Larang keras sakit penyakit itu tinggal di dalam tubuhmu. Perintahkan keluar sakit penyakit itu dari tubuhmu. Tegur keras. Engkau tidak punya hak untuk tinggal di dalam tubuhku. Itu sikap Tuhan Yesus ketika memandang sakit penyakit, memandang gelombang dan ombak yang menerpamu, dan menghadapi setan-setan. Kita akan berdoa untuk sakit penyakit atau masalah apapun, saudara yang tahu. Saudara sekarang dalam sikap yang sama. Ya, saudara sakit apapun yang saudara hadapi, saudara sekarang, saya menghardik engkau, saya melarang keras engkau. Roh sakit apa sebutkan dalam dirimu? Ya, roh sakit apa? Saya melarang keras engkau, saya menghardik engkau, saya menegur engkau. Sakit apa? Roh sakit A, B, C di dalam hidupku. Dan sekarang saya perintahkan engkau keluar. Siap Bapak Ibu? Termasuk bukan hanya sakit penyakit. Termasuk malam hari ini, mungkin kau sedang bergulat dengan masalah atau apapun. Saya marahi engkau, saya hardik engkau, saya larang keras engkau, hai roh pertengkaran, atau hai engkau roh disharmoni, hai engkau roh masalah, hai engkau roh kemiskinan, hai engkau roh kehancuran, hai engkau roh kemandekan, apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak, saya hancurkan pekerjaanmu setan di dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus, dan saya perintahkan kau pergi keluar dari tubuhku, dari hidupku sekarang ini. Jangan beri tempat pada setan dan roh jahatnya untuk menghancurkan hidup saudara. Saatnya saudara ambil posisimu, posisi kemenanganmu, posisi di otoritas dan wewenangmu, dan kau harus hardik sakit penyakit, hardik setan-setan yang bekerja melalui sakit penyakit saudara, kelemahan, masalah yang saudara hadapi. Siap? Oke, kalau saudara siap, ayo masing-masing saya berikan waktu saudara untuk berdoa secara pribadi. Saudara harus praktekkan iman saudara. Apapun, sakit penyakit apapun di dalam diri saudara, masalah apapun di dalam diri saudara, saudara harus tegas, karena kata menghardik yang digunakan juga berkaitan dengan gelombang dan ombak. Itu juga berkaitan dengan mungkin persoalan keuanganmu, mungkin ini berkaitan dengan persoalan keluarga, anak-anak. Ini juga merupakan persoalan bisnismu juga. Saudara harus sikap marah ketika setan mengobrak-abrik, mencuri, membunuh, membinasakan segala yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saya memberi waktu, silahkan saudara berdoa terlebih dahulu. Nanti saya mendoakan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Setelah itu nanti kita breakout room, kita akan saling mendoakan di room bersama kelompok kecil. Oke, silakan saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Oke, yang kedua sekarang, tolak dan hancurkan sakit penyakit. Kalau saudara ada yang datang dengan sakit penyakit, tolak sakit penyakit apapun, termasuk engkau tolak setan-setan yang masuk dengan menanamkan sakit penyakit itu melalui penyembahan berhala dari nenek moyang, roh jimat-jimat, roh-roh nenek moyang, kutuk nenek moyang, dari roh ilmu gaib, lalu roh sakit penyakit itu apa saja yang saudara alami. Coba satu persatu tolak, batalkan, dan hancurkan. Silakan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa dari tempat ini. Yang sakitnya banyak, biasa sudah taruh di atas kepala. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Sudah hanya percaya. Imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Iman itu menarik kuasa. Kalau engkau juga mau berdiri sebagai mewakili orang yang saat ini sakit dan engkau ingin mendoakan, saudara berdiri di dalam iman untuk orang tersebut. Oke, saya mau berdoa dari tempat ini. Saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang menumpangkan tangan baik di kepala dengan berbagai sakit penyakit di tubuhnya dan di bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Saya melarang keras engkau sakit penyakit tinggal di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Saya menghardik engkau dan saya memerintahkan engkau keluar dari tubuh mereka. Semua roh sakit penyakit yang ditolak, dibatalkan dan dihancurkan oleh setiap anak-anak Tuhan di Zoom ini. Sekarang saya perintahkan engkau keluar, pergi, lepas dari mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau tidak punya tempat di dalam tubuh mereka, engkau tidak punya tempat dalam hidup mereka. Sekarang juga engkau harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam otoritasnya, saya menyatakan darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus dicurahkan. Darah Tuhan Yesus dicurahkan atas bagian-bagian tubuh yang tadinya sakit. Sekarang oleh kuasa darah Tuhan Yesus dan bilurnya, semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Kuasa keajaiban Roh Kudus dinyatakan. Dan engkau sembuh. Saat ini juga engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang saudara harus bertindak dengan iman. Berani ngecek. Dan saudara harus berdiri, coba cek. Bandingkan dengan keadaanmu ketika sebelum datang kondisinya seperti apa. Sekarang setelah doa tadi, apa yang saudara alami. Ketika saudara sudah sembuh, saudara kasih tanda resen, jalan-jalan, digerak-gerakkan saja. Lalu nanti saudara akan tahu perbedaannya, perubahannya apa. Hal-hal yang berkaitan dengan lab, saudara nanti harus datang ke laboratorium, saudara akan ngecek perubahan-perubahannya seperti apa. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ada pendoa kami di doa supranatural, itu rumah sakit terkenal yang didatangi dari hasil labnya, cairan diambil, kemudian daging diambil, dan semua rumah sakit dan dokter hebat berkata itu kanker ganas.
ya. Nah, itu yang membuat Bu Maria Pelangitan itu sempat down. Tetapi kami semua berdoa, memarahi sakit penyakit itu, menghardik sakit penyakit itu, yang dibilang kanker ganas itu. Nah, berapa hari yang lalu operasi, saudara tahu? Ternyata itu hanya tumor jinak. Dagingnya diambil, dan yang membuat dia kesakitan ternyata adalah usus buntu. Dan itu ditangani, dan sekarang Bu Maria J. Pelangitan sangat baik kondisinya. Semua rumah sakit yang besar berkata kanker ganas karena memang cairan setelah diuji di lab dan dagingnya itu kanker ganas. Tetapi kebenaran firman Tuhan bahwa oleh bilur dan darah Tuhan Yesus kamu sembuh. Faktanya kanker dihancurkan. Hanya daging yang tumbuh. Dan itu diambil. Dan yang tidak pernah dipikirkan ternyata yang membuat sakit itu adalah usus buntu. Saya percaya kuasa Tuhan itu begitu hebatnya atas kita. Oke, silahkan kasih tanda resen saudara yang sudah merasakan perubahan, kesembuhan. Karena setelah ini kita akan masuk ke breakout room. Silakan Bu Lim Mai Ing, apa yang dialami setelah didoakan? Tadi suka begini, jadi kupingnya suka keluar air. Tadi berair, tapi kalau setelah didoakan langsung sembuh. Nah, Pak Prapto, mama saya ini ternyata dulunya suka tirakat, kayak minta kedukun, terus disuruh puasa 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Nah, mungkin saya minta dibersihkan roh itunya, dia baru ngaku tuh. Oke, Ibu ikuti doa saya ya, Bu. Ya. Apa saja tadi pernah tirakat, ke dukun-dukun? Tirakat, minum air dukun, minum air dari kelenteng-kelenteng. Dari kelenteng-kelenteng, oke. Ibu tirukan ya. Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mengakui. Saya mengakui. Saya berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Karena saya menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala. Percaya jimat. Pergi ke dukun-dukun. Ke kelenteng-kelenteng. Untuk mendapat pertolongan. Apa yang saya lakukan? Dosa dan kejijikan di hadapan Tuhan. Menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun ya Tuhan. Saya minta ampun ya Tuhan. Saya minta darah Tuhan Yesus. Saya minta darah Tuhan Yesus. Menguduskan saya. Memutuskan saya. Menguduskan saya. Menguduskan. Menguduskan saya. Saat ini. Kurang dengeran. Apa? Saat ini. Saya tolak. Saya tolak. Saya hancurkan. Roh kelenteng. Roh kelenteng. Roh jimat. Roh dukun-dukun.
roh air yang dimantrai, roh air yang dimantrai, roh penyembahan berhala, roh menjemah berhala, saya tolak, saya tolak, saya hancurkan saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya mau berdoa ya untuk Ibu ya. Apa? Sekarang Pak Prapto yang berdoa untuk Bu Sekarang Maiing ya. saya yang berdoa. Enggak, Pak Prapto yang berdoa, Ibu tenang aja. Apa, Pak? Sekarang Pak Prapto yang berdoa, Ibu tenang saja. Iya, Oke ya. terima kasih. Ya, Sekarang saya perintahkan kau, roh dari kelenteng-kelenteng, jimat-jimat, roh perdukunan, roh tirakat, roh-roh nenek moyang, kutuk nenek moyang, roh-roh benda keramat, ilmu-ilmu gaib yang bekerja dalam diri Ibu Maiing. Sekarang saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang. Keluar, lepas dari Ibu Maiing. Sekarang. Kau tidak punya tempat dalam hidup Bu Maiing. Sehingga kau harus keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk saya perintahkan. Semua ketakutannya keluar. Roh ketakutan. Roh yang membuat dia tidak bisa tidur keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang sering membuatnya gatal-gatal keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bu Maiing disembuhkan total dari semua sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk mimpi-mimpi buruk. Roh yang masuk dalam mimpi-mimpi buruk. Lepas semuanya. Darah Tuhan Yesus menutup semua akses si jahat di dalam kehidupan Bu Maiing. Darah Tuhan Yesus menguduskan, menutup semua celah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Oke, Tuhan berkati ya Bu Maiing ya. Terima kasih Iya, Tuhan Yesus. Terima terima kasih kasih. Pak Prapto. Ya, Tuhan berkati Bu Rani, Bu Purnama Gultom. Tadi waktu doa apa yang dirasakan? Waktu doa tadi, sebelum doa Pak, punggung saya panas, tapi setelah didoakan Bapak, punggungnya nggak panas lagi, puji Tuhan. Terima kasih Amin. Pak. Terima kasih sama Tuhan ya. Puji Tuhan. Bu Asima. Shalom Pak. Halo. Tadi waktu Bapak doakan, kepala saya sakit. Tapi ini punggung saya masih pegal dari tadi pagi, memang pegal. Ini masih ada. Tapi sakit kepalanya sudah berkurang. Sekarang tinggal di punggung ya. Iya. Oke, engkau sakit yang ada di punggung keluar saja sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bu Asima. Kau sembuh sekarang. Coba cek punggungnya. Tinggal sedikit lagi Pak. Udah Yang kurang banyak sedikit, ini. yang sedikit itu keluar. Sembuh. Puji Tuhan, udah enakan Pak. Oke, puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Tadi ada Bu Meli. Tapi Bu Esther 7 dulu. Silahkan Bu Esther. Ya, saya kayaknya makan ikan kali. Ini nggak bisa kali mulai. Jadi gatal-gatal badannya. Puji Tuhan sudah hilang sekarang. Hilang ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Tuhan. Bu Meli. Selamat malam, Pak Prapto. Saya Selamat tadi malam. perutnya kembung karena sedang sakit paratipes. Tapi tadi keluar banyak angin. Cuman kepala saya agak berat, Pak Prapto, karena 2 malam tidurnya subuh. Gitu. Tadi yang Jadi sudah saya- sembuh apa? Yang tadi sudah sembuh Perut. apa? Perut Perut sudah sembuh ya. sudah, Sekarang tinggal sakit kepala. kepala karena sudah 2 malam saya tidurnya subuh, Pak Prapto. Oke, saya mau doakan ya Ibu ya. Iya Pak.
Sekarang saya memerintahkan engkau, roh yang ada di kepala Bu Meli yang membuat sakit kepala itu. Keluar sekarang. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus mengalir. Mengalir. Dan Bu Meli sembuh sekarang. Coba dicek, Bu. Enteng Pak Prapto. Puji Tuhan. Terima kasih, ucapkan syukur ya Terima sama Tuhan kasih ya. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Prapto. Oke. Bu Foni, coba dibuka videonya. Oke. Silakan Ibu, apa perubahannya? Silakan dibuka audionya. Itu audionya masih ditutup, Ibu. Ibu tekan saja itu gambar mic. Oh iya, iya. Oke, Iya, silakan. tadi sebelum didoakan, terus asam lambung saya pedas dan sesak napas. Nah, tapi sesudah didoakan, asam lambungnya, perihnya sudah sembuh, tinggal sesak napasnya, Pak. Oke, sesak napas ya. Oke, saya Ya. doakan ya Ibu ya. Ya, Oke. Engkau sesak napas, engkau tidak punya tempat di dalam tubuh Bu Foni. Sehingga engkau harus keluar sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya menghardik engkau keluar. Keluar dari tubuh Bu Foni. Keluar lepas. darah Yesus berkuasa. Hembusan nafas Tuhan mengalir ke paru-parumu. Dan kau menikmati kesembuhan yang luar biasa. Engkau bukan hanya bernafas lega. Engkau tidak akan sakit nafas lagi. Engkau tidak sakit Amin. lambung lagi. Engkau Amin. sembuh total. Sekarang Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba cek Bu nafasnya, tarik nafas Iya. dalam-dalam. Enak kan? Iya, Pak. Ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Foni. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, Tuhan Yesus memberkati.